Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi selamat datang di channel kami yaitu channel PMI. Baiklah, di sini marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan ada pula nikmat yang paling besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul untuk podcast mengenai tentang pembangunan infrastruktur sosial dalam masyarakat Islam perspektif hadis-hadis tematik. Dan tak lupa pula marilah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai moderator untuk membawa acara kita ini mengenai podcast. Kita kedatangan tamu yang pertama dan sumber pertama yaitu Mandasari yang jauh-jauh kita undang dari kota perdagangan. Dan yang kedua kepada saudara Miko yang dari mana kita panggil dari Labuhan Batu Selatan ataupun Bebakinang. Di dalam acara kita ini kepada saudara Manda dan saudara Miko, kita akan membahas tentang pembangunan infrastruktur sosial dalam masyarakat Islam, yang dimana kita berpodcast ini untuk mengetahui bagaimana di sekitar kita tentang pembangunan infrastruktur. Baiklah, kepada saudari Manda, apakah sehat? Alhamdulillah. Begitu cantiknya Manda ini, terlihat senyumnya. Daripada saudara Niko, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, langsung saja lah kita masuk ke pembahasan kita tentang pembangunan infrastruktur. Kepada narasumber pertama, apakah yang kepada saudari Manda, apakah yang Anda ketahui tentang pembangunan infrastruktur dalam Islam ini? Terima kasih pada saudara Hussein. Ya. Infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan prasarana atau penunjang terhadap suatu proses, usaha, pembangunan, proyek, dan lain-lain. Infrastruktur adalah bentuk pelayanan negara yang bertujuan untuk membangun kegiatan perekonomian juga kemasyarakatan sehingga dapat mewujudkan fasilitas beserta sarana pendukung seperti rel kereta api, bandara, rumah sakit, dan jalan raya. Baik, terima kasih kepada Manda ya yang telah mengeluarkan argumen-argumennya tentang infrastruktur ini. Jadi saya di sini tadi tentang itu saya akan bertanya mengingat betapa pentingnya pengelolaan sumber daya manusia ini dalam kemajuan kehidupan atas suatu komunitas. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana prinsip pengelolaan infrastruktur dalam kacamata Islam. Di sini saya sebagai moderator akan menanya pendapat kepada saudara Miko tentang bagaimana prinsip pengelolaan infrastruktur sosial di dalam Islam ini. Kepada saudara Miko, mohon dijelaskan tentang pendapat Anda. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Hussein yang sudah menyampaikan saya untuk menjelaskan apa itu kepentingan infrastruktur. Bagaimana kalau cerita membahas kepentingan, tentu keberadaan infrastruktur ini sangat penting dalam suatu wilayah bahkan suatu negara. Selain meningkatkan kesejahteraan publik baik ekonomi maupun sosial, hal ini perlu dipikirkan dan direncanakan secara matang. Jadi bukan segampang itu untuk membangun tersebut, butuh rencana
yang sangat dahsyat, yang sangat penting untuk merancang suatu wilayah agar mana wilayah itu bisa berkembang baik, mana ekonominya bisa baik. Berarti kalau kita melakukan pembangunan, kita perlu mempersiapkan planning atau persiapan kita untuk melakukan suatu pembangunan itu. Harus Kalau itu memang harus ya, mudah untuk membangun semua kan. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas juga ini tentang bahasa wilayah ini ya. Yang mana di dalam surah An-Nahl ayat 15 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhar wa subul la'allakum tahtadun. Yang mana artinya dia memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak bergerak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 15 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Yang mana artinya dia memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak bergoncang, bersama serta menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan bumi. Jadi penafsiran ayat tersebut yang dilakukan oleh Hamdani dan Hamka dalam karya mengenai surah An-Nahl ayat 15 dapat dipahami bahwa keduanya memiliki titik temu dalam menafsirkan redaksi sukulan sebagai fasilitas yang dapat menghubungkan antara satu wilayah baik perkotaan juga pedesaan. Itu ya saudara itu. Terima kasih kepada saudara itu yang telah menjelaskan dengan mengenai ayat Al-Quran. Jadi di sini saya bertanya kepada saudari Manda, bagaimana pembangunan infrastruktur pada masa Rasulullah SAW berdasarkan perspektif hadis yang ada. Mohon jelaskan kepada Manda. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan infrastruktur pembangunan pada masa Rasulullah berdasarkan perspektif hadis yang ada. Sejak diperintahnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, sesungguhnya landasan yang fundamental dalam perencanaan pengembangan wilayah dan kota atau bisa disebut dengan PPWH. Kata hijrah hanya dilihat sebagai bentuk nilai-nilai, namun di balik semua itulah inspirasi yang mendasar. Setibanya Nabi Muhammad dan pengikutnya di Madinah, terjadi suatu perubahan di mana Madinah berperan sebagai pusat perdagangan, sosial, pemerintah dan lain-lain. Sementara kedudukan Mekah tetap sebagai kota dengan fungsi pusat ibadah. Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya adalah sebuah desa yang hanya menjadi perlintasan para pedagang yang dihuni oleh kaum Ansor. Dengan adanya Rasulullah dan para sahabatnya, secara perlahan dan jelas Madinah menjadi pusat perdagangan, sosial dan pendidikan. Tentu ada alasan fundamental dalam bentuk Rasulullah pada saat itu. Madinah dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam dengan segala fungsi utama lainnya. Namun Mekah tetap dijadikan sebagai pusat yang saling tarik-menarik dan berkembang sesuai dengan karakteristiknya yang melekat masing-masing wilayah. Mungkin kita mengetahui tentang teori gravitasi, di mana terdapat dua kutub yang saling tarik-menarik sehingga berbentuk keseimbangan. Berkenan dengan itu, suatu kota tidak akan pernah berjaya jika ditunjang oleh daerah interlandasnya, yakni wilayah pedesaan. Kota dengan fungsi sebagai multi pusat, sementara desa memiliki fungsi utama sebagai daerah agrasif, yakni penyediaan logistik
Jadi tadi itu menurut Anda tentang perspektif dalam hadis dari Rasulullah SAW. Jadi dengan Ramadan pertanyaan yang tadi, lalu bagaimana menurut saudara Niko tentang perspektif hadis mengenai pembangunan infrastruktur sosial dalam masyarakat Islam? Baik, kalau menurut saya sama seperti dengan saudari Manda, yang mana dalam pembangunan suatu wilayah perkotaan, yang mana membutuhkan kalau tidak ada bantuan dari desa itu nggak akan jadi suatu tersebut ya. Karena apa? Karena suatu kota ini membutuhkan dari desa itu, dan kota ini ada dari yang apa? Ibaratnya salah satunya macam kebutuhan itu berkurang karena pada wilayah tersebut. Ya kan? Jadi dari mana pada kebutuhan itu dari kota juga. Jadi kenapa bisa jadi kota? Karena adanya desa. Kalau nggak ada desa, maka tak. Berarti yang menjadi kota ini belum bisa dibilang kota. Kurang lebih seperti itu. Dan di mana tadi saudari Manda juga menceritakan yang masuk ke mana ya contoh apa yang dicontohkan lagi dalam pertemuan raya. Saya sepakat dengan Terima kasih kepada saudara Nika ya. Nampaknya kepada saudara Nika yang tadi telah mengeluarkan pendapatnya ya kan tentang pembangunan infrastruktur sosial. Jadi untuk apa kita dalam podcast ini, menurut saudara Niko, apakah hadis yang merujuk kejelasan tentang bahasa Nabi Muhammad dulu melakukan pembangunan infrastruktur sosial seperti pembangunan masjid ini semula yang infrastruktur yang berguna kepada seluruh penduduk yang bermanfaat bagi orang lain. Kepada saudara Niko, apakah ada hadis yang jelas mengenai tentang itu? itu ada yang mana hadis Nabi Muhammad SAW nomor 055 man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mislah, yang artinya barang siapa membangun masjid karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya di surga. Hadis riwayat Muslim. Indah ya. Berarti begitu indahnya ketika seseorang membangun masjid yang dipakai orang untuk beribadah, berarti namanya itu kan kita memberi orang uang untuk mengerjakan ibadah. Setiap orang yang mengerjakan ibadah di masjid itu, pahalanya mengalir ke diri kita juga. Ini yang disebut dengan pahala jariah. Masya Allah pada saudara Mika yang telah Sampai seperti ada ini, yang mana kan dalam satu amal itu ada amal. Pertama Pak, yaitu ada sebagai nama itu yang namanya sedekah. Sedekah ini dia ada dia secara sembunyi, ada dia terang. Jadi apabila kita berdoa ada dia sudah berdiri, contohnya seperti menimpakan air. Itu juga baru salah satunya menimpakan bagi itu saja. Baiklah, mungkin saja kepada saudari Manda apakah ada yang ingin dijelaskan? Pada saudari Niko, Mungkin berarti kalau tidak ada lagi penjelasan, mungkin berakhirlah podcast kita pada siang ini. Marilah kita mengucapkan dengan nafas Alhamdulillah. Semoga kita bertemu di lain waktu kembali. Dan kepada pemirsa, sobat channel PMI B Jaya. Jadi jangan lupa saksikan episode berikutnya. Jika ada kesalahan, mohon maaf kepada Allah. Kalau ada salah sikap dan kita mohon ampun kepada Allah juga. Allahumma wafiqhu ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.